Press Release, pengungkapan kasus penganiayaan menggunakan anak busur. Bantaeng KLTV Indonesia. Melalui press release yang dihadiri sejumlah awak media, Kepolisian Resort Bantaeng mengungkap kasus penganiayaan dengan menggunakan anak panah busur yang bertempat di Mapolres Bantaeng, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara SH, SIK, MC yang memimpin press release mengungkapkan terkait kejadian pembusuran yang terjadi. Pihaknya sudah mengamankan pelaku dari 2 kasus yang kami tangani dengan lokasi di sepanjang Jalan Lingkar. Ada 2 titik kasus pembusuran yang pelakunya berhasil diringkus. Pertama pada tanggal 23 Agustus tahun 2033, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, TKP, tempat kejadian perkara, di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisapu, dan kedua yang terjadi, pada tanggal 7 September tahun 2023, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah, TKP di Jalan Lingkar, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisapu, tidak jauh dari TKP pertama, ungkap Kapolres. Dikatakan tim Resmob Polres Bantaeng telah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan berhasil mengamankan diduga pelaku penganiayaan, jelasnya kepada sejumlah wartawan. Adapun pelaku pembusuran tersebut, Kapolres Bantaeng menyebut OS, 25, pekerjaan nelayan yang bersangkutan melakukan penganiayaan dengan menggunakan anak panah busur secara bersama-sama di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 16.50 WITA. Dia menjelaskan kronologinya bermula korban sedang duduk di halte dekat kolam renang Karaeng Pawiloy Belang bersama 3 orang temannya, kemudian datang sekelompok pemuda yang tidak diketahui identitasnya mengendarai sepeda motor sebanyak kurang lebih 4 motor saling berboncengan langsung melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban. Atas kejadian tersebut korban mengalami 3 luka tusuk pada bagian belakang badan dan merasa keberatan sehingga melaporkan ke Polres Bantaeng guna dilakukan proses hukum. Lebih lanjut Kapolres menerangkan pelaku OS yang ditangkap di Kampung Tamalange, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng oleh tim Resmob. Pelaku sempat melarikan diri itu kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terduga pelaku dan selanjutnya pelaku dengan barang bukti anak panah busur, ketapel dan baju korban dibawa ke Polres Bantaeng guna proses hukum lebih lanjut. Di hadapan petugas, pelaku penangkapan pertama OS, mengakui dirinya melakukan penganiayaan dengan cara menikam bagian belakang korban sebanyak 3 kali, dan pelaku penangkapan kedua MZA mengakui bahwa benar dirinya melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian belakang korban. Kedua pelaku tersebut mengakui bahwa dia melakukan penganiayaan bersama Lel, ALX, Lel, GL, Lel ISR, dengan Lel, KK. Keempat orang tersebut masih dalam proses pengejaran. Untuk motifnya dendam antar kelompok, jika kelompok yang lain diganggu maka akan saling membantu, katanya. Para tersangka pelaku pembusuran dikenakan pasal 80 Jo, 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, tentang perlindungan anak. Mantan Kasat Lantas Polrestabes Makassar ini juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pihaknya akan terus melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian dengan meningkatkan patroli di setiap tempat yang dianggap rawan berpotensi kejahatan. Dan ini akan kita lakukan terus sampai Kabupaten Bantaeng betul-betul kondusif, tutupnya. Dia akan saling membantu kelompoknya, sehingga bisa dibilang kayak geng lah.
Kalau penangkapan yang tersangka pertama dan yang kedua, kasus kedua, tanggal berapa, Dan? Apa itu? Penangkapannya, Dan? Penangkapannya, kalau untuk tersangka pertama, LP pertama, ini kurang lebih sudah seminggu untuk tersangka pertama. Kalau untuk yang tersangka kedua, ini kalau yang LP pertama, ini pelaku pertama dengan pelaku kedua, ini selang seminggu. Namun untuk yang LP kedua, yang baru terjadi hari Kamis kemarin, ini ditangkap hari Sabtu, sehingga terus kita laksanakan pengembangan. Adapun dampak daripada kejadian ini, ya kita prihatin dan kita terus meningkatkan patroli. Tentunya ini perlu peran serta daripada semuanya. Jadi tidak hanya mengandalkan Satreskrim seperti pemadam kebakaran, namun kita perlu upaya-upaya pencegahan. Jadi kami juga memohon bantuan daripada rekan-rekan sekalian. Kita semua harus peduli, sehingga kita semuanya mengingatkan adik-adik kita, anak-anak kita, jangan sampai nanti sebagai korban atau pelaku daripada tawuran atau busur ini. Siap. Ya. Ahmad dari Radan Selatan. Apa upaya yang dilakukan oleh mengenai keterlibatan geng motor dalam aksi tawuran atau penggusuran di Wantai? Untuk motor, jadi kita sudah memetakan, ya pertama memetakan beberapa tim motor. Jadi di Banteng ini memang ada beberapa kelompok-kelompok anak muda dan sudah kita petakan beberapa identitas juga sudah kita ketahui. Namun sekali lagi ini kan tidak hanya selesai dari polisi satu yang tangkap saja, makanya perlu peran serta daripada seluruh stakeholder, dari keluarga dan masyarakat agar mengingatkan anaknya, keluarganya yang mungkin ikut-ikutan dalam kelompok itu, tolong kita hindari. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia Iqbal Naku melaporkan.